Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviani dengan NPM 224110022. Di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang aspek hukum. Aspek hukum yaitu dengan dosen pengampu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviani dengan NPM 224110022. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran studi kelayakan bisnis, yaitu yang dengan materi aspek hukum yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Tiara Priska Sabila, SEMM. Nah, tujuan untuk menganalisis kelayakan aspek hukum ini yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Kemudian, penelitian keabsahan dokumen ini sangat penting untuk mengingat sebelum usaha yang dijalankan. Maka, segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Kemudian ada ketentuan aspek hukum. Ketentuan aspek hukum ini mengkaji ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha itu berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis atau jenis badan usahanya. Yang perlu dipahami yaitu A. Legal usaha, B. Ketepatan dalam berbadan hukum, dan C. Persyaratan perizinan. Nah, berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dikatakan layak apabila memenuhi segala persyaratan perizinan yang ada di wilayahnya. Adapun dokumen-dokumen yang akan diteliti yaitu bentuk badan usaha, bukti diri, TDP, NPWP, izin perusahaan, dan keabsahan dokumen lainnya. Nah, yang pertama yaitu di sini ada bentuk dari badan usahanya. Bentuk dari badan usahanya ada beberapa jenis, yaitu ada perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, koperasi, yayasan, dan firma atau FA. Biasanya perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya adalah perusahaan yang berbadan hukum atau PT. Nah, PT ini berarti itu udah perusahaan besar ya berarti. Nah, kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Nah, ini adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Karena kelebihannya antara lain yaitu luas bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Nah, menurut undang-undang, perseroan terbatas ini merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendirian PT ini dilakukan atas dasar atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, pendirian PT ini juga memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham. Kemudian ada perseroan komanditer atau CV. Persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Nah, dalam CV ini terdapat beberapa sekutu yang secara penuh tanggung jawab akan sekutu lainnya. Kemudian ada sekutu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab suatu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan saja. Nah, di CV ini pula dijalankan oleh orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko atau kewajiban kepada pihak ketiganya. Tanggung jawabnya termasuk penggunaan harta pribadi jika harta penggunaan perusahaan tidak cukup untuk mencukupi kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada firma atau FA. Perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaannya. Berarti berkelompok begitu ya. Kemudian tujuan firma ini adalah untuk mencari keuntungan, perolehan dana dari pihak yang di luar cukup untuk memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseroan lainnya.
Nah, ada dua cara untuk mendirikan firma ini, yaitu yang pertama melalui akta resmi dan akta kedua di bawah tangan. Kemudian jika akta resmi maka harus diproses sampai berita negara, namun jika di bawah tangan hanya melalui kesepakatan bersama saja. Nah, kemudian ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosialnya saja. Nah, modalnya berasal dari mana? Dari sumbangan, wakaf, hibah, dan sumbangan lainnya. Kemudian ada koperasi. Nah, koperasi itu yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, yang kedua yaitu ada bukti diri. Bukti diri yaitu kartu identitas diri pada pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk ya, atau KTP. Berarti semua orang punya KTP dong. Yang sudah di atas umur 17 tahun itu pasti wajib punya KTP. Nah, kemudian di sini ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, TDP ini apa sih? Nah, setiap perusahaan yang berorganisasi di Indonesia harus membuat surat TDP. Karena dalam hal ini kita harus meneliti departemen teknis apa yang mengeluarkan surat TDP. Departemen tersebut haruslah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Karena biasanya pengurusan TDP ini adalah saat perusahaan mengurus akte pendirian perusahaannya. Nah, yang keempat yaitu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kalian pasti tidak asing ya dengan NPWP. Nah, kepemilikan NPWP ini merupakan hal yang penting untuk diteliti apakah sudah dimiliki atau belum. Karena pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Nah, yang kelima yaitu ada jenis izin usaha. Jenis izin usaha ini mencakup beberapa izin yang harus dilakukan, yaitu izin yang harus ada, izin lainnya, dan dokumen penting lainnya. Nah, izin usaha yang harus ada ini tercakup apa saja? Ada tanda daftar perusahaan atau TDP, ada NPWP, izin usaha, dan sertifikat atau SB lainnya. Kemudian yang termasuk dalam izin lainnya yaitu ada SUP atau SIUI, kemudian ada izin usaha sesuai industrinya, ada izin domisili, IMB atau surat izin bangunan atau kemudian ada izin TWNA, itu tuh kalau ada. Nah, kemudian ada dokumen penting lainnya yaitu masuk apa nih? Masuk ke KTP atau SIM. Kemudian ada sertifikat tanah dan BPKB. Nah, yang keenam ada keabsahan dokumen lainnya. Keabsahan dokumen lainnya ini ada status hukum tanah atau harus dapat dicek di BPN. Nah, harga tanah sekarang dan prediksi masa depan. Kemudian ada nama alamat pemilik sebenarnya, kondisi tanah dalam sengketa atau tidak, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak, kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha, serta surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ada ditanyakan, boleh lanjut di kolom komentar ya. Kemudian kita akan membahas materi studi kelayakan bisnis ini di pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih.